Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan doa dulu ya. Yang doanya diawali dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Mbak Nelly Cito, alhamdulillah. Pak Dedi Rustandi, monggo Pak, insyaallah. Ya. Oke, insyaallah Pak. Mbak Dedi ya. Safeti Tuban. Oke, Pak Tabroni juga sudah hadir, alhamdulillah. Terapi hadir, alhamdulillah. Pak Teguh, terima kasih ya. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana nih ayatnya? Ayat ke-6 ya. Oke. Pak Haji Muhammad, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Haji sehat selalu Pak Haji. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, terlebih dahulu kita bahas tentang kedudukan kalimatnya ya. Ihdina ini dua kata ya. Pertama adalah ihdi. Nah, ihdi ini adalah fi'il amar. Oke Pak Haji, alhamdulillah sehat. Oke. Fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Jadi ihdi. Nah, jadi ketemu na, ini nanya adalah domir mutasil. Kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih. Gitu. Ya, menjadi maf'ul bih. Jadi ihdina gitu. Ihdi fi'il amar dengan fa'ilnya anta, na domir mutasil sebagai maf'ul bih satu. Maka depannya ada as-siroto. Nah ini as-siroto ini adalah maf'ul bih yang kedua. Ya. Kemudian al-mustaqima. As-siroto isim yang nasab, al-mustaqima juga isim yang nasab. Maka ketika ada dua isim yang sama, maka isim yang kedua sebagai na'at. Begitu ya. Jadi al-mustaqima na'at dari lafad as-siroto. Begitu. Jadi kalau diartikan ihdi, fa'il dulu. Fa'ilnya adalah engkau, anta. Engkau beri petunjuk. Atau engkau berilah petunjuk kepada kami. As-sirata dengan jalan al-mustaqimah yang lurus. Nah, kalau na'at itu artinya yang. Ya. Jadi ihdina engkau beri petunjuk kami. As-sirata jalan al-mustaqimah yang lurus. Ya, gitu ya. Artinya kita sudah familiar ya, kalimat ini sering kita baca, tapi dengan susunan kalimat yang benarnya. Jadi ihdi adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta, na, domir muttasil sebagai maf'ul bi satu. As-sirata maf'ul bi kedua yang dinasabkan dengan fathah al-mustaqimah, na'at dari lafad as-sirata. Nah begitu ya. Jadi kalau diartikan engkau berilah petunjuk kepada kami as-sirata dengan jalan al-mustaqimah yang lurus. Oke. Trin Nur, terima kasih, semoga berkah ya. Izin ngaji Ustadz. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada dalam tafsirnya ai. Nah, ini ya. Ai adalah huruf tafsiriyah. Jadi ihdi yang dimaksud itu apa? Arsyid. Nah, ini dibaca arsyid, ini fi'il amar ya. Af'ala yuf'ilu if'alun. Maka ketemu fi'il amar ini nanti af'il. Arsyid. Engkau bimbinglah. Nah, domir mutasil ketika nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bih. Maka engkau bimbinglah kami. Ilaihi. Ilahnya huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Engkau bimbinglah kami ilaihi kepadanya. Nah, gitu ya. Berarti nyahnya di sini kembali ke lafaz as-siratal mustaqim. Jadi engkau bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah, begitu ya.
Kemudian ini lanjutannya, nah ini dibaca yubdalu. Jadi wa yubdalu. Yubdalu ini adalah bentuk fi'il mudhari majhul. Ya. Jadi dibadalkan. Nah, dan dibadalkan begitu ya. Oke. Jadi mubdalu adalah fi'il mudhari majhul. Ya. Akan dibadalkan. Boleh juga kalau diartikan akan dijelaskan. Boleh begitu ya. Jadi dibadalkan ini domirnya huwa. Nah, huwanya ini menjadi naibul fa'il. Jadi yubdalu, dia dibadalkan minhu. Min huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Dia dibadalkan darinya. Nah, maksudnya dijelaskan pada ayat berikutnya. Nah, begitu ya. Oke, jadi jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Maka dibadalkan. Minhu, darinya, siroto. Nah, ini makanya ini dibacanya siroto. Mas Yanto, terima kasih. Jadi siroto ini kenapa dibacanya nasab? Karena dia badal. Ya, badal dari mubdal minhunya. Nah, ini ayat sebelumnya. As-siroto. Makanya disebut badal kul min kul. Ya, badal dari bagian, sebagian dari bagian. Nah gitu. Jadi as-siroto di sini mubdal minhunya ya dibadalkan dengan siroto. Makanya dibaca nasab. Ya. Badal mengikuti mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya itu adalah nasab, siroto, maka dibaca siroto. Nah begitu ya. Wahuwa mudhaf. Alladzina isi mausul sebagai mudhaf ilaih. Gitu. Nah. Oke Pak Zuhar, jangan lupa ya diupload di YouTube. Insya Allah. Ya, kemarin itu gagal terus ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi alladzina isi mausul sebagai mudhaf ilaih. Nah, yang jadi mudhaf ilaih ini adalah isi mausul, maka butuh silah mausul. Nah, silah mausul ini harus kalimat. An'amta. Nah, ini fiil madi. Mazid satu ya, af'ala. Nah, itu mazidnya adalah alif sebelum fafiil. An'amta. Nah, gitu ya. Jadi mazidnya adalah alif. Af'ala. Kalau domirnya anta menjadi af'alta. Maka menjadi an'amta. Nah, jadi an'amta adalah fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Nah, alaihim, alanya huruf jar, himnya domir mutasil sebagai majrur. An'amta alaihim, ini kalimat. Nah, kalimat ini sebagai silah mausul dari alladzina. Nah, begitu ya. Oke. Siap ya. Oke, Pak Haji Mukamal juga hadir, alhamdulillah. YouTube-nya ditunggu guru. Siap. Oke, insya Allah. Kita lanjut dulu ya. Oke, Bu Nani Malik juga sudah kelihatan ya. Lanjut ya. Jadi, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau badal itu boleh diartikan yaitu. Nah, jadi yaitu siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta. Fa'il dulu. Tadi fa'ilnya adalah engkau. Ya, engkau telah beri nikmat alaihim atas mereka. Nah, jadi an'amta alaihim ini adalah silah mausul dari alladzina. Ya, saya ulang ya. Jadi kedudukan kalimatnya siroto ini badal dari lafad as-siroto. Makanya nasab ya. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Alladzina isi mausul sebagai mudhaf ilaih. Oke, Bu Nani Malik, terima kasih. An'amta fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Ala huruf jar, himnya domir mutasil sebagai majrur. An'amta alaihim sebagai silah mausul dari alladzina. Nah, begitu ya. Jadi, kalau diartikan dari sini, ihdina, engkau berilah kami petunjuk, atau engkau berilah petunjuk kepada kami. As-siratal mustaqim, kepada jalan
yang lurus. Nah, kemudian di dalam tafsirnya, maksudnya arsyidna, engkau bimbing kami, ilaihi, kepadanya. Nah, nyahnya itu kembali ke as-siratal mustaqim. Jadi, engkau bimbing kami kepada jalan yang lurus. Wa yubdalu minhu, dan akan dijelaskan darinya. Nah, maksudnya akan dijelaskan kepada ayat berikutnya. Jalan yang lurus tuh yang seperti apa? Nah, begitu. Maka yaitu, nah ini badal, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat alaihim, kepada mereka. Nah, nikmatnya berupa apa? Nah, ini bil hidayati, binya huruf cer, al hidayati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Oke, Bu Neni, terima kasih ya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah hidayah. Jadi hidayah ini satu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, sebab ada orang yang hidupnya disesatkan dan ada orang yang hidupnya diberi petunjuk oleh Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan ya, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, kita lanjut dulu di tafsirnya. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan, jadi siapa sih orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Jadi kita itu minta petunjuk kepada Allah agar kita diberi jalan yang lurus. Dan ternyata jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, berupa hidayah. Ya, berarti kita harus napak tilas. Ya, napak tilas untuk atau kepada orang-orang yang soleh. Karena orang-orang soleh itulah milik Allah. Ya. Dan kita pun harus menjadi milik Allah. Allah pun harus jadi milik kita. Ya, itulah orang-orang soleh. Yang apa yang didapat oleh orang soleh, kita pun ingin mendapatkannya. Begitu. Nah, makanya di dalam kitab Fathur Rabbani, ya, boleh dibuka yang mempunyai kitab Fathur Rabbani-nya. Nanti di situ ada referensi. Jadi kita itu harus memohon kepada Allah agar kita itu dibimbing, ya, dibimbing untuk bisa menjadi apa yang didapat oleh orang soleh dulu dan kita pun memperolehnya. Ya, makanya ada doa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Monggo sekarang dipersiapkan Fathur Rabbani-nya, saya buka dulu ya. Oke, biar lebih paham. Oke. Buka di halaman 15. Nah, di halaman 15, ini halaman 15 ya. Ini di Fathur Rabbani. Nah, di sini ada doa yang harus kita panjatkan ya. Nah, tapi sebelumnya ada keterangan dulu ya biar kita lebih memahami. Nah, saya perkecil dulu, jangan terlalu gede banget. Nah, di halaman 15 ya, yang sudah punya kitabnya boleh dilihat. Nah, di sini ada kalimat ya, sebelum kita lanjut ke doanya ya. Ini ada kalimat tentang damainya hati ya, baiknya hati, begitu. Baiknya hati itu harus seperti apa, begitu kan ya. Di sini ada bitakwa, harus dengan takwa, wa tawakkuli, harus dengan tawakal ala Allah Ta'ala, ya, gitu. Terus wa tauhidi lahu, nah, dan harus bertauhid kepada Allah, wal ikhlasi, dengan ikhlas. Jadi ada 4 ya berarti ya.
Jadi hati kita akan menjadi baik ketika kita bertakwa. Ketika kita bisa bertawakal kepada Allah, ketika kita bisa bertauhid kepadanya, dan ikhlas. Nah gitu. Ikhlas di sini ada ada keterangannya, fil a'mali. Nah, ikhlas di dalam beramal. Dan kebalikannya, wafasaduhu, dan rusaknya hati itu biadami dzalika, dengan tidak adanya hal itu. Hal itunya yang mana? Tidak adanya ketakwaan, tidak adanya tawakal, tidak adanya ketauhidan, tidak adanya keikhlasan. Maka hati seseorang pasti rusak. Wa fasaduhu bi'adami dzalika. Oke. Jadi hati seseorang itu pasti rusak. Nah, begitu ya. Nah, di sini ada satu ibarat ya. Ibarat itu apa ya? Gambaran ya. Al-qalbu ta'irun fi qafsil binyati. Nah, gitu ya. Jadi hati itu digambarkan seperti burung di dalam sangkar. Ya, satu ya. Oke. Kemudian digambarkan juga seperti mutiara di dalam kotaknya. Fi haqqih. Fi hiqqatin gitu ya. Kemudian digambarkan juga seperti harta. Gitu. Seperti harta di dalam lemari. Fi khizanati. Nah, ini ternyata adalah fil i'tibar, ya, sebuah iktibar. Kenapa hati itu diiktibarkan seperti burung, bukan seperti kandangnya ya, seperti mutiara, tidak kotaknya gitu kan, seperti harta, tidak lemarinya, itu ya. Nah, ternyata kuncinya itu di hati. Hati itulah yang berharga. Ya. Kotaknya itu nanti mengikut. Kalau kotak itu isinya adalah harta, berlian, maka kotak itu menjadi berharga. Kalau hati kita bagus, maka jasad kita pun akan berharga. Nah, begitu kan ya. Nah, di dalam surat Al-Fatihah, kita minta petunjuk. Ihdina, tadi kan ya. Bahwa engkau berilah kami petunjuk. Ya, engkau berilah kami petunjuk, atau engkau berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Nah, ternyata itu harus diminta, itu harus berdoa. Nah, inilah referensi doa yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, nah ini, ayo kita bahas dulu doanya ya. Nah, ini doanya. Allahumma, nah, ini dibaca fi'il amar ya. Ashghil. Oke, Pak Supri hadir. Assalamualaikum. Oke. Jadi ashghil. Allahumma ya Allah, ashghil. Engkau sibukkan. Engkau sibukkan. Ya. Jawari ha. Nah, gitu ya. Kenapa dibaca jawari ha? Maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Nah, domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi engkau sibukkan jasad kami. Jawari itu jasad atau tubuh ya. Jasad kami bito atika. Binya huruf cer, to ati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, jadi engkau sibukkan tubuh kami atau engkau sibukkan jasad kami dengan taat kepadamu. Jadi jasad kita itu diminta kepada Allah agar jasad kita itu sibuk dengan taat kepada Allah. Nah, gitu. Ya, pertama jasad dulu. Waktunya sholat aja. Ya, gerakan jungkel itu jasad. Waktunya ngaji dulu. Jasad dulu yang harus taat. Nah, gitu. Baru berikutnya wakulubana. Ini wawunya atop. Kuluba. Kenapa dibaca kuluba? Maktuf dari matuf alaihnya jawariha. Nah, makanya kuluba. Wa huwa mudhof. Naknya domir mutasil sebagai mudhof
ilaih. Jadi wa qulubana, dan hati-hati kami bima'rifatika. Binya huruf jar, ma'rifati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ini kitabnya Fathur Rabbani ya. Ini yang baru lihat, ini Fathur Rabbani. Nah, ini referensinya ya. Dari Ihdinas Siratal Mustaqim ya. Wa qulubana bima'rifatika. Jadi maknanya sama dengan gini, engkau sibukkan hati-hati kami dengan mengenalmu. Begitu. Jadi minta kepada Allah. Ini yang disebut doa. Ya. Bukan keluh kesah. Jadi kita minta kepada Allah agar hati kita disibukkan dengan mengenal Allah. Nah, begitu ya. Jadi pertama yang dipinta adalah jasad dulu untuk bisa taat kepadamu. Kemudian hati kami untuk bisa mengenalmu. Tuh, bagaimana agar hati kita bisa mengenal Allah? Ya dengan cara mengaji. Ya kan? Semakin kita mengkaji Al-Quran, semakin kita dipahamkan oleh Allah tentang Allah. Nah, begitu. Oke ya, ini baru 2 ya. Nah, kemudian berikutnya, ini ada wa asghil. Nah, ini wawunya atop. Asghil fi'il amar. Fa'ilnya engkau, anta. Naknya domir mutasil ketika nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bi. Wa asghilna, dan engkau sibukkan kami. Tula. Nah, kenapa dibaca tula? Ini maf'ul bi yang kedua. Ya. Wa huwa mudhof hayati, mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof, na domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Tuh. Jadi wa asghilna tula hayatina. Jadi ya Pak Ahmad, terima kasih, semoga berkah ya. Jadi engkau sibukkan kami sepanjang hidup kami. Tula hayatina. Pak Tasnim, terima kasih, semoga berkah ya. Sepanjang hidup kami filailina. Nah, ini fi-nya huruf cer, laili majrur. Oke, Pak Ahmad Haidar, terima kasih, semoga berkah ya. Oke. Aisyah, cara tahu maf'ul bi kedua gimana Ustadz? Ada jenis fi'il yang membutuhkan maf'ul 1, ada juga jenis fi'il yang membutuhkan maf'ul 2. Nah, kalau engkau sibukkan kami, ini kami yang pertama adalah maf'ul bi 1. Oke, Safeti Taubat, terima kasih, semoga berkah. Ya, engkau sibukkan kami. Sibukkan apa? Itu kan berarti butuh objek yang kedua. Maka dibaca tula. Nah, ini maf'ul bi yang kedua. Ya, wa huwa mudhof. Karena di depan ada hayati, ya, mudhof ilaihnya. Wa huwa mudhof lagi. Naknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi, engkau sibukkan kami sepanjang hidup kami. Nah, hidup kita itu ada siang dan ada malam. Maka di sini dijelaskan lebih rinci. Filailina, di dalam malam kami. Nah, kemudian dilanjut di sini. Wanaharina. Wawanya atop, nahari maktuf. Dari matuf alaihnya. Laili tadi. Nah ini. Ya. Wahuwa mudhof. Nah domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Dan siang kami. Tuh gitu. Jadi udah berapa nih permintaannya? Oke, ada berapa ini? Oke, Derek Ngaos dari Purwakarta Jabar, Ahmad Jupri. Pak Ahmad Jupri dari mana nih? Purwakartanya mana Pak Ahmad Jupri ya? Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Ahmad Jupri. Oke. Jadi saya ulang lagi tadi. Jadi kita minta kepada Allah yang pertama itu disibukkan jasad kami dengan taat kepadamu. Oh. Oke Pak Ahmad Jupri di kota Pak Ustadz. Oh Masya Allah. Di kotanya ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan istiqomah Pak. Salam dari Purwakarta, Pak Ahmad Hakiki. Oke, Kecamatan Bojong. Oke, mudah-mudahan ya istiqomah ya. Sama-sama ini Pak. Oke.
Kita lanjut dulu ya, nanti kita sapa-sapa di akhir ya, atau di tengah nanti. Jadi, asril jawarihana, engkau sibukkan tubuh kami bitoatika dengan taat kepadamu. Wa qulubana bima'rifatika, dan engkau sibukkan hati kami untuk mengenalmu. Jadi kalau ada apapun yang hakikatnya untuk mengenal Allah, dia sibuk. Tuh, seperti pengajian ini. Ya. Pengajian ini walaupun online gitu ya, disibukkan kita. Ya, mempersiapkan dari ba'da subuh itu, ya menyiapkan diri, ya menyiapkan macam-macam termasuk kopi barangkali agar tidak mengantuk ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, wa asghilna, dan engkau sibukkan kami tula hayatina fi lailina wa naharina. Tuh. Jadi engkau sibukkan kami sepanjang hidup kami, dalam malam kami dan dalam siang kami. Nah, itu bedanya Quran dengan kita Indonesia ya. Maksudnya kalau Quran itu nyebutnya malam dulu baru siang ya. Kalau kita siang malam ya. Oke, karena malam itu milik Allah. Alladzina yabituna li rabbihim, bahwa malam itu adalah milik Allah. Ya, maka disebut lebih awal kalau di Quran atau di hadis atau di keterangan-keterangan kitab ya. Oke. Terus berikutnya, permintaan berikutnya adalah wa alhiqna. Ini permintaan berikutnya. Oke, assalamualaikum Ustadz, aku senang sekali dari Aceh. Alhamdulillah ya, Pak Haji Mutakin ya, 1264. Mudah-mudahan istiqomah Pak Haji ya. Oke. Wa alhiqna. Nah, ini wawunya masih atop. Alhiq ini adalah fi'il amar. Fa'ilnya anta. Na domir mutasil sebagai maf'ul bih. Engkau kumpulkan kami. Nah, ini yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Wa alhiqna, dan engkau kumpulkan kami billadzina, binya huruf jar, alladzina isim mausul sebagai majrur. Karena yang jadi majrur adalah isim mausul, maka butuh silahnya. Taqaddamu. Nah, ini adalah fi'il madi. Fa'ilnya adalah hum, wawu alif ya. Ini taknya mazid ya, awas ya, bukan tak fi'il mudhari. Taqaddama. Kalau domirinya hum menjadi taqaddamu. Nah, gitu. Jadi taqaddamu minas solihina. Nah, di sini masuk mulai ya. Jadi engkau kumpulkan kami atau engkau himpun kami billadzina taqaddamu minas solihina, dengan orang-orang soleh yang dulu. Taqaddamu minas solihin. Mereka orang-orang dulu yang masuk dalam kategori solihin. Jadi kita itu minta dihimpun dari dunia sampai nanti di yaumul jaza. Minta dihimpun, digabungkan, dikelompokkan dengan orang-orang soleh dulu. Ya, dengan orang-orang soleh dulu. Subhanallah. Ya, itu. Makanya kita di dalam sholat, di dalam Fatihah, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Engkau beri kami petunjuk. Siratal mustaqim. Nah, kepada jalan orang-orang yang kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Begitu kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Nah, inilah orang soleh, itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Makanya di sini kita meminta kepada Allah berikutnya ini. Nah, warzukna. Nah, ini wawunya masih atop. Urzuk, ini fi'il amar ya. Fa'ilnya anta. Naknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Urzukna, engkau rizkikan kami. Nah, itu. Apa bentuk rizkinya? Maka butuh maf'ul yang kedua. Maka ma isi mausul ini sebagai maf'ul bih yang kedua. Engkau rizkikan kami ma dengan sesuatu yang. Nah, karena yang jadi maf'ul bih itu, maf'ul bih kedua adalah isi mausul, maka
Oke, Fauzan, subhanallah, satu ayat saja penjabarannya bisa sangat dalam ya. Begitu ya Pak Fauzan ya, mudah-mudahan kita bisa dipahamkan oleh Allah ya. Oke, jadi urzukna ini tadi fiil amar dengan fa'ilnya nahnu. Oke, Buya Sidik terima kasih ya. Nah, maknya ini isim mausulnya sebagai maf'ul bi yang kedua. Karena yang jadi maf'ul bi isim mausul, maf'ul bi yang kedua isim mausul, maka butuh silah. Nah, ini rozak tahum. Rozak ta ini fi'il madi, fa'ilnya anta. Humnya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Rozak tahum sebagai silah mausul dari emak. Tuh, jadi engkau rizkikan kami dengan sesuatu yang engkau telah rizkikan kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Adalah minas solihin. Orang-orang soleh dulu. Jadi apa yang diperoleh oleh orang-orang soleh dulu, kita memohon kepada Allah agar kita pun mendapatkannya. Nah, oke, Safiti Taubat. Safiti Taubat, terima kasih. Semoga berkah ya. Gitu. Masya Allah ya. Jadi makanya ketika kita baca surat Al-Fatihah itu dialog antara diri kita dengan Allah. Ya, dialog antara diri kita dengan Allah. Nah, jadi kita minta dikumpulkan dengan orang-orang soleh dulu. Dan kita minta dirizkikan sesuatu yang engkaunya adalah Allah, telah rizkikan kepada mereka. Masih ada juga permintaannya. Wakun. Nah ini, kun ini adalah fi'il amar juga ya. Oke, fi'il amar. Dan engkau jadikan lana, laknya huruf cer, naknya domir mutasil sebagai majrur. Aslinya li ya, li itu huruf cer. Ketika digabung dengan domir mutasil na, maka menjadi lana. Tidak boleh lina ya, tetapi lana gitu. Engkau jadikan lana milik kami. Apa yang dijadikan milik kami? Kama. Nah ini. Kama itu kaknya adalah huruf cer, emanya huruf masdariyah. Maka kalimat sesudahnya menjadi silah masdariyah dan ditakwil isim yang cer sebagai majrur dari ka. Nah, jadi aslinya ini jar majrur ya. Kama biasa diartikan sebagaimana. Kunta. Ini, kunta ini adalah fi'il madi nakis ya. Dengan isim kananya adalah anta. Sebagaimana engkau telah menjadikan lahum, lahnya huruf cer, humnya domir mutasil sebagai majrur. Nah ini lahumnya sebagai khobar kana. Jadi sebagaimana engkau telah menjadikan lahum milik mereka. Tuh. Jadi permintaan kita yang berikutnya itu adalah engkau rizkikan kami dengan sesuatu yang engkau pernah atau engkau telah rizkikan kepada mereka. Dan engkau jadikan milik kami. Gitu. Sebagaimana engkau jadikan milik mereka. Nah itu. Jadi doa ini adalah kita baca setiap ba'da sholat ya. Gitu. Baca ini doa. Ya, permintaan atau realisasi gitu ya dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jadi apa yang diperoleh oleh orang soleh dulu kita pun mendapatkannya. Begitu ya. Putra kho hadir alhamdulillah. Qabil tuh Ustaz Pak Supri. Halaman berapa Pak Ustaz? Halamannya 15 Pak Supri. Nah ini halamannya 15 ya. Oke, perkecil Ustaz. Oh gitu ya, terlalu gede ya. Oke, nah cukup. Oke, ya begitu. Gimana doanya? Ya, jadi doanya Allahumma asghil jawarihana bita'atika wa kulubana bima'rifatika. Kemudian dilanjut wa asghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna billadzina taqaddamu minas solihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kuntalahum. Oke, saya perkecil biar
kebaca semua ya, maksudnya gitu ya. Nah, ini udah mentok ini. Nah ini ada yang nggak kelihat ya. Oh, udah mentok ini. Udah habis ya. Coba ininya berdirikan. Nah, mudah-mudahan bisa kebaca semua. Nah ini doanya ya. Nah, baru diakhiri amin, begitu kan ya. Nah, ini doanya. Oke. Sudah ya? Oke, Pak Rahman Tea. Oke, monggo Pak Rahman. Oke. Pak Ujang Takyudin, Kobil tuh Ustadz. Monggo. Pak Rudi, terima kasih. Semoga barokah. Mbak Nurmala, Kobil tuh syukron Ustadz. Oke, Pak Ahmad, Kobil tuh Pak Ustadz. Ya, syukron ya. Mudah-mudahan amalkan ya. Itu ba'da salat. Pak Teguh. Oke, terima kasih Pak Teguh. Oke, Muhammad Ibrahim. Izin Ustaz apa ini? Syukran Ustaz. Oke, Deris Deja. Oke, kemudian Free. Oke. Cepat juga ya ini ya. Oke, warna-warni kelihatan ini ya, Masya Allah. Maulana Abbas. Oke, 27. Istiqomah, terima kasih, semoga berkah. Nizar, Alhamdulillah qabil tuh Pak Ustaz. Selonong Boy. Ulangi Ustaz, boleh nanti saya ulang. Trinur, oke, Trinur Qabil tuh Ustaz. Oke, mangga Pak Tri ya, semoga berkah. Terima kasih Istiqomah. Mbak Aira, oke, terima kasih, semoga barokah. Anazi, aku berguru padamu. Monggo. Oke, assalamualaikum. Waduh, panjangnya. Qabil tuh Ustaz. Oke. Terima kasih ilmunya Ustaz. Semoga Ana bisa mengamalkannya. Amin. Selonong Boy, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Oh, katur ya tadi. Oke, Pak Ustadz, doanya boleh diulang. Boleh, Bu Nani Malik ya. Jadi kelihatan ya, saya perkecil biar tidak pindah-pindah. Jadi Allahumma ashghil jawarihana bita'atika wa qulubana bima'rifatika wa ashghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna billadzina taqaddamu minas solihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kuntalahum. Amin. Nah, begitu ya. Oke, Bu Mai, maaf telat. Oke. Pak Awaludin, syukran Ustadz ijazahnya. Monggo ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya. Oke, Teh Neng santri. Oke, Qabil tuh Pak Yai, mohon maaf kemarin jarang hadir, tapi sekarang saya simak selalu. Alhamdulillah. Oke Teh, mudah-mudahan istiqomah ya Teh. Syatir, kalau aduh kelewat lagi ya Pak satu ya Pak Yusuf, ulang makna wa qulubana bima'rifatika. Ya, oke ya, saya ulang. Oke, ini saya ulang dari awal aja nggak apa-apa ya, saya gedein dulu. Nah, jadi ini Allahumma ya Allah, ashghil, engkau sibukkan jawarihana, tubuh kami, bita'atika, dengan taat kepadamu. Wa qulubana bima'rifatika, dan engkau sibukkan. Nah, sebab kuluba ini maktub ya Pak ya. Jadi di sini tetap asgil mengikuti. Ya, jadi engkau sibukkan hati kami bima'rifatika, dengan mengenalmu. Gitu ya. Kemudian wa asgilna, dan engkau sibukkan kami tula hayatina, sepanjang hidup kami, filailina, dalam malam kami, wanaharina, dan dalam siang kami. Nah, di sini ada dalam ya, karena wawunya atop ya, karena tadi maktuf alainya ada fi ya. Jadi dalam siang kami, wa alhiqna, dan engkau kumpulkan kami atau engkau himpun kami, billadzina taqaddamu, dengan orang-orang dulu ya, minas solihina, yang kategori solehin. Jadi minta dikumpulkan dengan orang-orang soleh dulu. Nah, maknanya begitu ya.
Warzukna, dan engkau rizkikan kami, ma, dengan sesuatu yang rozak tahum, engkau telah rizkikan kepada mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang soleh. Wakun, dan engkau jadikan lana, milik kami. Kama, sebagaimana kunta, engkau jadikan lahum, milik mereka. Oh, subhanallah ya. Jadi apa yang dimiliki oleh mereka, kita mendapatkannya. Nah, begitu ya. Nah, itulah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Belum ya. Nah, oke. Itulah. Oke ya, kita lanjut. Kembali lagi ke Al-Fatihahnya. Nah, yuk kita kembali lagi. Nah, itu ya. Monggo komentar dulu. Oke, BHS, lebih pantas engkau sibukkan. Boleh, engkau sibukkan atau sibukkanlah kami. Ya, boleh ya. Makna dalam maknanya Ustadz, mangga boleh ya. Oke, yang nyaman diartikannya yang nyaman ya. Yang penting tidak keluar dari nahwu sorobnya, keluar dari tata bahasanya, begitu ya. Oke. Tawil, dibaca tawil nggak bisa ya, karena jadi objek Pak. Kalau tawil nantinya fi'il amar. Ya, jadi tula. Ya gitu ya. Oke, cahaya hatiku. Assalamualaikum, ikut belajar Ustadz. Monggo. Mbak Ela. Mbak Ela. Mama Lintang. Ya, alhamdulillah nyimak Pak Ustadz sambil nyetrika. Masya Allah. Sambil nyetrika, nggak apa-apa ya, yang mudah-mudahan berkah. Oke, Pak Ahmad Haidar, kenapa disebut malam dulu baru siang? Oke, maut baru hidup. Iya, iya. Pertama, kenapa disebut malam dulu ya? Malam itu milik Allah tadi. Alladzina yabituna li rabbihim. Jadi malam itu adalah milik Allah. Gitu. Ya, siangnya itu adalah milik keluarga. Ya, awas ya. Jadi malam itu milik Allah dan siang itu milik keluarga. Kita suka salah nyebut malam itu milik keluarga dan siang itu milik bos kita. Ya, yang bekerja itu di siang hari kan, berarti siangnya milik bos. Tidak. Malam itu milik Allah dan siang itu adalah milik keluarga. Nah, kita berangkat bekerja dalam rangka mencukupi secara lahiriah untuk kebutuhan keluarga. Ya, jadi milik keluarga. Nah, malam itu milik Allah. Ya. Surat Al-Furqan itu, ya. Jadi alladzina yabituna li rabbihim. Itu ciri hamba Allah yang Allah sayang, itu di antaranya alladzina yabituna li rabbihim. Orang-orang yang malamnya itu milik Allah. Begitu, Pak. Ya. Jadi kenapa disebutnya malam dulu? Ya, milik Allah dulu, istimewakan, begitu kan? Nah, begitu. Kemudian mati dulu, kemudian hidupnya. Ya, yang Bapak tanyakan tadi mati dulu terus hidup. Karena asal manusia itu adalah wakuntum amwatan. Dulunya kalian mati, lalu dihidupkan oleh Allah. Ya, jadi kita tuh pernah mati. Ya, ayo, setuju nggak dulu kita pernah mati? Surat Al-Baqarah. Ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ya. Jadi kita itu dulunya mati. Mati dulu baru hidup. Jadi kita pernah mati. Ya, setuju? Kita pernah mati? Ayo, monggo komentar. Nanti ada di surat Al-Baqarah ya. Kita belum nyampe tafsirnya ya. Kita baru di Al-Fatihah. Insya Allah nanti kita bahas ya. Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 28 ya. Insya Allah. Betul dah. Setuju Pak Ustadz. Oke, Deris saja ya. Oke, user 634 juga setuju. Oke, pernah mati berarti pernah hidup. Enggak, emang kita tadinya mati. Pak Haji Maman. Oke, lahum kembali ke orang soleh ya. Betul Pak Haji. Lahumnya kembali, humnya itu kembali ke orang soleh. Jadi engkau jadikan milik kami sebagaimana
engkau jadikan milik mereka. Ya, artinya apa yang diperoleh oleh orang soleh dulu, kita pun memohon kepada Allah agar menjadi milik kita. Makanya tadi ihdinas siratal mustaqim. Engkau bimbing kami, itu dalam tafsirnya ya. Lihat di sini. Arsyid. Nah, mana? Ini kan arsyidna ilaihi. Nah, begitu. Oke, gedein dikit. Nah, ini. Engkau bimbing kami ilaihi ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu alladzina an'amta alaihim. Gitu kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, bil hidayah. Hanya orang soleh ya yang sudah merasakan nikmat. Begitu. Jadi Allah itu telah memberi nikmat kepada mereka berupa hidayah. Nah, ini. Nah, jadi kita pun apa yang kita miliki, apa yang orang soleh miliki, kita mohon kepada Allah agar kita pun memiliki. Jadi caranya gimana? Napak tilas. Kita itu napak tilas. Oke, Teh Mimin. Sirat pakai domir hu. Ya, karena mudzakkar ya. Ya, siroto. Ya, gitu. Jadi, apa namanya? Caranya itu napak tilas. Tahu kan napak tilas itu? Kita tinggal mengikut. Coba apa kata Allah? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Gitu. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Kalian ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti berarti napak tilas. Ya. Jadi kalau ikuti aku, kata Rasulullah, yuhbibkumullah. Niscaya Allah mencintai kalian. Karena Rasulullah itu sudah dicintai oleh Allah. Ya, itu. Jadi yuhbibkumullah. Napak tilas. Rasulullah makannya cuma satu piring. Ikuti. Rasulullah malamnya milik Allah. Ikuti. Ketika mendapatkan rizki, Rasulullah itu berinfak dan bersodakoh. Ikuti. Ketika Rasulullah dizolimi, dia tidak membalas. Ikuti. Itu namanya napak tilas. Ketika harga dirinya Rasulullah diobok-obok, dia tidak marah. Ikuti. Tapi ketika agamanya diobrak-abrik, Rasulullah bangkit. Ya, untuk li'i'la'i kalimatillah. Ikuti, begitu. Ya, kadang kita merasa harga dirinya diobok-obok, marahlah kita. Berarti tidak napak tilas. Makanya dipinta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, begitu. Ya, nyambung kan? Begitu ya, mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik. Gitu. Jadi kita cukup napak tilas kok. Cukup napak tilas. Tapi kita harus berdoa kepada Allah. Ya, ingat ayat 1 itu. Kenapa bismillah itu pakai ba? Dan coba kita perhatikan setiap tulisan basmalah itu baknya tuh panjang itu. Ini panjang nih, tinggi itu baknya itu. Kepalanya itu tinggi. Ini simbol ya bahwa 6.660 ayat itu di dalam Al-Quran, jantungnya ada di surat Yasin. Dan jantung surat Yasin ada di surat Al-Fatihah. Dan jantung surat Al-Fatihah ada di Basmalah. Dan jantung Basmalah ada di huruf ba. Ya. Makanya kemarin ba itu ada dua maknanya. Ada ilsok dan ada Masya Allah. Isti'anah ya. Jadi baknya itu ilsok, lem. Apapun yang kita perbuat itu harus ditempelkan dengan nama Allah. Dikaitkan dengan nama Allah. Itu. Dan bi-nya adalah satu lagi maknanya adalah al-isti'anah. Artinya tuntutan pertolongan.
Jadi kita wajib minta tolong kepada Allah apapun yang kita lakukan, karena kita tidak bisa apapun. La haula wala quwata illa billah. Hanya Allah. Nah, itu. Ya, gitu ya. Oke, Bedonism, Masya Allah. Akung, izin Ustaz, live mulai dari jam berapa dan setiap hari? Setiap hari kah? Oke. Live-nya mulai jam 6 insya Allah dan harinya Senin hingga Jumat. Ya, itulah makanya bak di sini panjang nulisnya. Jadi kita kalau nulis basmalah, itu baknya harus panjang kepalanya. Seret begitu ya, dipanjangkan. Itu simbol bahwa bak itu mengandung makna. Ya, ya itu. Jadi termasuk kita ingin napak tilas dengan orang-orang soleh, berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Nah ini. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Engkau tunjuki kami as-sirata kepada jalan al-mustaqimah yang lurus. Ini naat. Ya. Ya, maksudnya ai arsyidna ilaihi. Engkau bimbing kami. Kalau bimbing itu dekat, ya. Bimbing itu dekat maknanya. Jadi engkau bimbing kami ilaihi kepada jalan yang lurus. Gitu. Jadi bimbing kami, kita harus selalu mendekat kepada Allah. Ya. Oke, siapa? Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau telah, ini fi'il madi ini, telah beri nikmat. Jadi tidak ragu kita mengikutinya. Karena mereka orang-orang soleh itu telah memperoleh nikmat. Ya, jadi dengan cara napak tilas. Gitu ya. Oke, kitabnya apa namanya? Ini Jalalain, Pak. Kitab Jalalain ya, tafsir Jalalain ya. Oke, tafsir nopo iku. Oke, Pak Muhammad Ahmad, tafsirnya Jalalain, Pak ya. Jalalain, cuman saya suka ngambil referensi dari Al-Munir, kemudian Fathur Rabbani ya Pak ya. Gitu. Nyambung ya. Oke, jadi cukup kita napak tilas, dan kita tidak akan bisa napak tilas kalau tidak ditolong oleh Allah. Makanya tadi harus ini, bak ini ya, ilsok, nempel, tempelkan seluruh aktivitas kita, kaitkan seluruh aktivitas kita dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu kan? Ya, baknya adalah isti'anah. Jadi apa namanya, tuntutan untuk memohon pertolongan. Begitu. Jangan sok hebat. Ya, sok hebat itu tidak minta bantuan kepada Allah. Itu tidak akan terjadi ya. Ketika terjadi, maka kehancuran yang akan didapat. Oke. Doa apa tadi? Naman. Apa ini Pak? Doa apa tadi? Naman. Oke. Assalamualaikum. Abah punten, saya izin ikut belajar. Monggo. Saya ini ya. Mas saya ini. Oke. Istiqomah ya Mas saya ini, mudah-mudahan. Nah itu. Jadi hari ini baru sampai ayat yang ke-6 ya. Nah ini ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat 7-nya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, sampai sini. Insyaallah besok kita lanjut di ayat terakhir tadi ya, ayat 7-nya. Oke. Ayo kita sapa-sapa dulu, mudah-mudahan kita bisa difahamkan oleh Allah ya. Oke. Oke, doa tadi sudah ya, kita amalkan mudah-mudahan. Insya Allah kita menapak tilasi orang-orang soleh dulu. Insya Allah kita, apa yang diberikan oleh orang soleh dulu oleh Allah, dan kita pun akan mendapatkannya ya. Oke. Cukup hari ini kita tutup dulu. Dan nanti kita sapa-sapa ya sambil apa namanya, sambil menunggu waktu ya. Oke, kita tutup dengan doa. Ya, sebelumnya kita baca ulang dulu agar
lebih fahamnya. Oke. Ubay, Ustadz izin nanya, Ustadz kenapa pakai alladzina? Kok bukan alladzi? Kan an'amta. Oke. Ini taknya itu ke Allah. Ya, Bapak lupa dengan alaihim. Ya, alaihim ini domir mutasil ya. Ini bentuk jama. Jadi layak nyambung dengan alladzina, Pak. Gitu. Makanya tidak pakai alladzi. Jadi jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Jadi yang dimaksud adalah mereka, Pak. Ya. Makanya tidak pakai alladzi. Kalau pakai alladzi kepada Allah jadinya. Ya, gitu, Pak. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi alaihimnya itulah yang menyambungkan dengan alladzina, ya. Jadi engkau telah beri nikmat kepada mereka. So, makanya alladzina karena banyak. Oke. Oke. Pak Hadi Waluyo, tafsir Jalalain cetakannya apa? Aku mau beli online. Cetakannya ya ini ya. Sama nggak ya ini ya? Yang ini Pak, modelnya Pak. Ya. Beirut kalau nggak salah ya. Beirut Pak. Ya, kalau nggak salah. Pak Gunawan, alhamdulillah kajian pengantar. Sudah nyampe Pak Gun, Masya Allah. Ya. Oke, kita tutup dengan doa dulu ya. Nanti kita sapa-sapa sambil ngobrol-ngobrol ya. Oke. Terima kasih Ahmad, Pak Ahmad ya. Terima kasih. Oke, diulang dulu tadi ya. Oh iya, saya lupa tadi mau mengulang ya. Jadi, ihdinas siratal mustaqima gitu kan. Arsyidna ilaihi wa yubdalu minhu siratal ladzina an'amta alaihim bil hidayati wa yubdalu minal ladzina bisilatihi. Oh, ini belum ya. Wa yubdalu min alladzina bisilatihi. Insyaallah nanti ya. Kita besok lanjutkan ya, insyaallah. Oke. Kita tutup dulu dengan doa ya. Masih sepotong nulis doanya. Oh gitu. Masih sepotong ya. Boleh. Kita tampilkan lagi ya. Oke. Mangga siap-siap. Yang masih sepotong doanya di screenshot boleh ya. Di screenshot aja Pak. Nah ini biar gede. Nah, ini doanya ya. Oke, monggo di screenshot dulu. Nanti bisa digabung-gabung ya. Nah ini. Oke. Oke, masih sepotong nulis doanya. Oke, lanjut lagi. Kita dari sini. Nah, ini. Nah, ya. Di screenshot aja, Pak. Kalau nulis barangkali lama ya. Nah, ini. Doanya. Oke. Doa nopo niku yai. Oh, Pak Muhammad Ahmad ya. Oh, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa di dalam ihdinas siratal mustaqim kita itu meminta bimbingan dari Allah dan minta apa yang Allah berikan kepada orang soleh kita pun dapat Pak. Nah, makanya ini doanya ya. Allahumma ashil jawarihana bita'atika. Ya. Jadi ini kalau diartikan saya ulang lagi. Ya Allah, ashil, engkau sibukkan jawarihana, tubuh kami bita'atika dengan taat kepadamu. Wa qulubana, dan engkau sibukkan hati kami bima'rifatika, untuk mengenalmu. Nah begitu ya. Kemudian wa ashghilna, dan engkau sibukkan kami tula hayatina, sepanjang hidup kami, fi lailina, di dalam malam kami, wa naharina, dan di dalam siang kami, wa alhiqna, dan engkau himpun kami billadzina taqaddamu, dengan orang-orang dulu, minas solihina, yang orang-orang dulu itu bagian dari orang-orang soleh. Warzukna, dan engkau rizkikan kami marozaktahum, sesuatu atau dengan sesuatu yang engkau telah rizkikan kepada mereka. Wakun lana, dan engkau jadikan milik kami
kama kuntalahum, sebagaimana engkau jadikan milik mereka. Itu. Oke.